Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia dari kelas 11 Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian israf, tabdzir, dan bakhil. Pertama, pengertian israf. Secara bahasa, israf berasal dari bahasa Arab, yaitu asrafa, yusrifu, israfan, yang berarti berlebih-lebihan atau melampaui batas. Israf dapat diartikan mempergunakan sesuatu yang melewati batas-batas yang patut menurut ketentuan Allah. Orang yang berbuat israf disebut musrif. Perilaku israf termasuk dalam perbuatan tercela yang mendatangkan kerugian dan tidak disenangi Allah. Dalil larangan berbuat israf: Quran surah Al-An'am ayat 141. 2. Bentuk-bentuk perilaku israf. A. Israf dalam berbicara. B. Israf dalam perbuatan. C. Israf dalam makan dan minum. D. Israf dalam menuntut hak. 3. Bahaya perilaku israf. Menurut pendapat Imam Asy-Syatibi, bahaya sikap berlebih-lebihan dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut oleh agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum. Kadang-kadang manusia bermaksud menjalankan semua perintah agama dengan susah payah, amal ibadahnya menjadi lebih sempurna, tetapi akhirnya ia terhenti atau bahkan meninggalkan amal kebaikan yang lain disebabkan berlebihan dalam menjalankan ibadah tertentu. Misal, melaksanakan sholat malam semalam suntuk, namun akhirnya menjelang sholat subuh ketiduran dan sholat subuhnya terlewatkan. 4. Menghindari perilaku israf. A. Lemahnya akal pikiran dalam memandang dan mempertimbangkan pendayagunaan harta secara benar dan tepat guna. B. Selalu ingin mendapat pujian orang lain atau disebut dengan riya. C. Merasa malas dalam berpikir. D. Lemah jiwa dan agamanya. Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku israf dari dalam hati antara lain: A. Berusaha menghindari semua penyebab israf dan selalu bertawakal kepada Allah. B. Berusaha belajar mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar. C. Memahami segala akibat yang akan muncul jika bersikap berlebihan. D. Mengingat jika suatu saat jatuh miskin atau dalam keadaan fakir. E. Selalu menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak. Kedua, saya akan membahas atau menjelaskan tabdzir. Pertama, pengertian tabdzir. Kata tabdzir berasal dari bahasa Arab, yaitu badzara yubadziru tabdziran, yang berarti pengeluaran yang bukan hak. Secara istilah, tabdzir adalah membelanjakan atau mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan di jalan Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, boros diartikan sebagai berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan lain sebagainya. Orang yang bersifat tabdzir disebut dengan mubadzir. Dasar tentang tabdzir adalah Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. 2. Makna dan contoh tabdzir. 2 penafsiran mufasir tentang makna tabdzir berikut ini adalah dikatakan sebagai berikut. Pertama,
tabdzir dalam menghambur-hamburkan harta dan sumber daya hingga tersia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tabdzir dalam pengertian ini sering terjadi, yang salah satunya diakibatkan karena menuruti bisikan setan atau hawa nafsu. Sebagai contoh, seorang ibu karena rasa sayangnya kepada anak, sehingga apapun yang diinginkan anaknya dituruti, meskipun itu tidak bermanfaat untuk anaknya, bahkan bisa membahayakan anak tersebut. Kedua, tabdzir dalam arti menggunakan sumber daya untuk bermaksiat kepada Allah. Hal ini mengacu pada firman Allah yang menyatakan bahwa seorang mubadzir atau pemboros adalah saudara setan. Dalam pengertian ini, seberapapun harta dan kemampuan yang dikeluarkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka termasuk perbuatan boros. Misalnya, 1.000 rupiah yang dikeluarkan untuk patungan membeli minuman keras adalah pemborosan karena telah bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya, sebanyak apapun harta yang dikeluarkan untuk menjalankan perintah Allah, itu bukan termasuk pemborosan. Contoh jelas dalam hal ini adalah tindakan Abu Bakar Asy-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, dan tindakan Umar bin Khattab yang menginfakkan separuh hartanya di jalan Allah. 3. Nilai negatif dari tabdzir. A. Mendapat murka Allah. B. Mendapat siksa yang pedih dari Allah. C. Mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. D. Mendapat cacian dari banyak orang. 4. Menghindari perilaku tabdzir. A. Tidak mengerti arti dari pentingnya kesempatan dan nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. B. Memiliki jiwa yang kerdil sehingga tidak mampu mengendalikan keinginan diri sendiri. C. Selalu ingin menunjukkan kehebatan, kekayaan, kepandaian, dan kelebihan diri lainnya. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku tabdzir. B. A. Selalu meyakini bahwa setiap kesempatan dan karunia yang diberikan Allah kepada kita sangat berharga. B. Berusaha memahami jiwa kita sehingga dapat bersikap dewasa. C. Membayangkan kehidupan yang dialami oleh fakir miskin. D. Menyantuni fakir miskin. E. Mengatur pengeluaran supaya tidak boros. F. Berusaha hidup sederhana. Dan selanjutnya pembahasan kita adalah bakhil. Pertama, pengertian bakhil. Sifat bakhil disebut juga dengan sifat kikir. Orang kikir berarti adalah orang yang menahan hartanya untuk dikeluarkan. Menurut Al-Jurjani, dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu kepada orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Sebagai contoh, orang yang enggan membayar infak dan bersedekah. Bakhil termasuk sifat tercela karena sifat ini lahir dari godaan syaitan. Bakhil dijadikan setan sebagai jalan menyesatkan manusia menuju neraka Allah. Melarang manusia untuk berbuat bakhil sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 29 sampai dengan 30. 2. Bahaya perilaku bakhil. A. Mengakibatkan dosa besar. B. Mengikuti jejak setan. C. Penghalang masuk surga. D. Mempersempit rezeki. E. Sumber kehancuran hubungan sosial. 3. Menghindari perilaku bakhil. A.
meyakini bahwa segala sesuatu itu milik Allah. B. Banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. C. Gemar melakukan kegiatan sosial dengan berinfak dan bersedekah. D. Selalu memohon perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.